Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar mengenai section kedua dari tes TOEFL, yaitu structure and written expression, tapi lebih ke fokus ke structure. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang one clause sentence. Di video ini kita akan belajar multiple clause sentence atau sentence yang memiliki atau terdiri lebih dari satu klausa. Di sini sedikit mereview. Jadi ini contoh dari multiple clause sentence dan one clause sentence. Kalimat yang pertama, I go to school. Ini merupakan contoh dari kalimat yang hanya terdiri dari satu clause saja. Kalau yang kalimat kedua, I go to school so I ride my bike, dalam satu kalimat terdiri dari dua klausa. Ini kita sebut multiple clause sentence. Tips yang keempat, gunakan coordinate conjunction dengan benar. Nah, di sini coordinate conjunction itu apa? Coordinate conjunction itu conjunction for, and, nor, but, or, yet, dan so. Nah, ketika digunakan untuk menghubungkan dua clause, coordinate conjunction ini harus diawali oleh koma. Contohnya ada di kalimat ini, Tom is singing, koma, ini, and Paul is dancing. Jadi sebelum coordinate conjunctionnya itu harus ada komanya. Ini klausa pertama, ini klausa kedua dihubungkan oleh conjunction. Contoh di dalam soal TOEFL, a power failure occurred bla bla bla, the lamps went out. Nah, ini di tengah-tengah kalimat terdapat koma. Nah, sudah bisa dipastikan bahwa bagian yang hilang ini merupakan conjunctionnya, karena di sini klausanya subjek dan verbnya sudah lengkap. A power failure itu adalah subjek dari klausa yang pertama, occurred adalah merupakan kata kerja atau verb dari klausa yang pertama. Kemudian klausa yang kedua, the lamps itu subjek dari klausa yang kedua, went out verb dari klausa yang kedua. Ini kehilangan conjunctionnya. Nah, pilihan jawaban yang terdapat coordinate conjunctionnya yang mana? Yaitu B. So, a power failure occurred so the lamps went out. Exercise keempat. The software should be used on an IBM computer and this computer is an IBM. Di sini kita cari dulu coordinate conjunctionnya mana. Nah, di sini ketemu ya, ada and. Kemudian kita analisis di setiap klausa di kalimat ini subjek dan verbnya itu sudah lengkap atau belum. Klausa yang pertama, subjeknya adalah the software. Kemudian diikuti oleh kata kerja should be used. Kemudian klausa yang kedua, subjeknya adalah this computer, verbnya adalah is. Kalimat yang kedua, kalimat yang pertama karena sudah lengkap subjek dan verbnya di setiap klausanya, maka ini merupakan contoh kalimat yang benar. Kalimat yang kedua, the rain clouds can be seen in the distance but no has fallen. Di sini terdapat coordinate conjunction but dan sudah ada komanya. Lalu kita analisis per klausanya, apakah subjek dan verbnya itu sudah lengkap. Klausa yang pertama, subjeknya adalah the rain clouds, subjek, can be seen adalah verbnya. Tetapi yang di klausa kedua, no has fallen. Has fallen ini merupakan verbnya. Tetapi apakah no ini merupakan subjek? Tidak. Jadi di sini tidak ada subjeknya. Kalimat ini merupakan contoh kalimat yang salah. Pembetulannya bisa but no rain has fallen. The rain clouds can be seen in the distance but no rain has fallen. Tips kelima, gunakan complex conjunction dalam adverb clause, time, and cause dengan benar. Nah, di sini kalau tadi kita mengenal coordinate conjunction, kalau di sini kita mengenal
complex conjunction. Jadi complex conjunction itu conjunction yang selain yang disebutkan tadi. Kalau adverb clause itu adalah clause yang berfungsi sebagai adverb, yaitu memberikan keterangan, yaitu bentuknya itu clause, tetapi dia nanti maknanya memberikan keterangan ke clause yang lainnya. Nah, adverb clause ini ditandai oleh hadirnya complex conjunction. Nah, di sini sebenarnya adverb clause itu dia memiliki makna keterangan yang banyak. Ada keterangan waktu, penyebab, tempat, alasan, manner, masih banyak lagi. Tetapi kalau di tips 5 ini kita mengenal yang time dan cause, keterangan waktu dan keterangan penyebab. Jadi kalau teman-teman ketemu conjunction after, as long as soon as, before, dan teman-temannya ini, berarti klausanya itu merupakan klausa adverb clause yang memberikan keterangan waktu. Tapi kalau teman-teman ketemu conjunction as, because, dan teman-temannya, berarti adverb clause-nya itu memberikan keterangan penyebab. Contohnya ada di dua kalimat ini. Teresa went inside because it was raining. Di sini terdapat complex conjunction because yang artinya karena. Nah, berarti Teresa masuk ke dalam atau pergi ke dalam karena hujan. Berarti alasannya karena hujan, dia menyebabkan si Teresa ini pergi ke dalam. Nah, ini kebetulan because-nya atau complex conjunction-nya berada di tengah kalimat, jadi tidak perlu diberi koma. Berbeda dengan yang coordinate conjunction tadi. Tetapi kalau because ini atau coordinate atau complex conjunction lainnya berada di awal kalimat, maka di sini perklausanya harus dipisahkan dengan koma. Jadi bentuknya because it was raining, Teresa went inside. Contoh pengaplikasian dari tips ini ke dalam soal TOEFL. Bla 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 was late, I missed the appointment. Di sini terdapat koma di tengah dan tidak ada conjunction sama sekali. Berarti bisa dipastikan kalimat ini kehilangan conjunction yang seharusnya itu berada di awal kalimat, complex conjunction. Dan juga kalimat ini kehilangan subjek karena di klausa yang pertama ini dia was late. Was itu kan merupakan verb. Nah, di depannya seharusnya ada subjek. Jadi pilihan jawaban yang terdapat conjunction sekaligus subjek itu mana? Yaitu yang D. Since itu conjunction, he itu adalah subjek. Since he was late, I missed the appointment. Exercise yang kelima. Since the bank closes in less than an hour, the deposits need to be tallied immediately. Di sini terdapat koma di tengah-tengah kalimat, berarti conjunction atau complex conjunction-nya tuh berada di awal kalimat. Nah, di sini complex conjunction-nya berupa since. Kemudian harus diikuti oleh klausa yang pertama. Ingat, klausa itu terdiri dari subjek dan verb. Kita cari subjeknya yaitu the bank. Subjek, clauses, verb. Jadi kalimat ini merupakan contoh kalimat yang sudah benar. Kalimat yang kedua, their backgrounds are thoroughly investigated before are admitted to the organization. Terdapat complex conjunction di tengah kalimat berupa before. Kemudian kita analisis per klausanya apakah subjek dan verbnya sudah lengkap. Their backgrounds itu merupakan subjeknya, are thoroughly investigated itu merupakan verbnya. Kemudian klausa yang kedua, di sini setelah conjunction itu are admitted. Are admitted itu merupakan verb. Jadi di sini tidak ada subjeknya. Seharusnya terdapat subjek di sini. Oke, karena tidak ada subjek di klausa kedua, maka ini merupakan contoh kalimat yang salah.
Tips yang keenam, gunakan complex conjunction dalam adverb clause, condition, contrast, manner, and place dengan benar. Jadi kalau yang tips yang kelima tadi, kita belajar cara menggunakan complex conjunction dalam adverb clause, di mana adverb clause ini memiliki makna waktu dan penyebab, time and cause. Tapi di sini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan complex conjunction dalam adverb clause, di mana adverb clause ini memiliki makna keterangan condition, keterangan kontras, keterangan manner, dan keterangan place. Nah, jika kita menemukan complex conjunction if, in case, provided, dan teman-temannya, berarti klausa atau adverb clause ini itu dia mengandung makna condition. Kemudian ada contrast, manner, place yang memiliki complex conjunction masing-masing. Kemudian contoh pengaplikasiannya di dalam kalimat, Bob went to school even though he felt sick. Nah, di sini terdapat conjunction even though. Even though ini termasuk ke dalam anggota yang contrast. Nah, maka antar klausanya ini, klausa 1 dan klausa 2 itu memiliki makna yang bertentangan. Bob went to school. Nah, dia pergi ke sekolah. Even though, meskipun he felt sick, meskipun dia sedang sakit. Seharusnya kalau sedang sakit dia tidak pergi ke sekolah, tetapi ini malah pergi ke sekolah. Jadi ini klausa 1 dan klausa 2 ini memiliki makna yang kontras. Kemudian bagaimana jika complex conjunction ini diletakkan di depan? Di sini letaknya, maka di setiap klausanya dipisahkan dengan koma. Contoh dalam soal TOEFL, you will get a good grade on the exam provided. Nah, provided ini merupakan conjunction yang anggota dari yang condition. Nah, ini dilihat. Karena ini conjunction, berarti kata-kata seterusnya ini merupakan klausa yang terdiri dari subjek dan verb. Pilihan jawaban yang terdapat subjek dan verbnya adalah you study. D. You, subject, study, verb. You will get a good grade on the exam provided you study. Exercise ke-6. It is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. Di sini terdapat conjunction if. Nah, kita cek per klausanya apakah subjek dan verbnya sudah lengkap. Klausa yang pertama, subjeknya adalah it, kemudian verbnya adalah is. Klausa yang kedua, subjeknya adalah you, verbnya adalah lack. Jadi ini merupakan contoh kalimat yang sudah benar. Kalimat yang kedua, the commandant left strict orders about the passes. Several soldiers left the post anyway. Di sini terdapat koma di tengah-tengah kalimat, di mana seharusnya di awal kalimat itu terdapat conjunction. Kalau ada koma di tengah kalimat, berarti di awal kalimat seharusnya terdapat conjunction. Nah, di sini di awal kalimat tidak ada conjunction. Maka kalimat ini merupakan contoh kalimat yang salah. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.